Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya, Heri Kristanto Media. Oh ya teman-teman, hari ini saya sengaja ya bikin motovlog ya ke arah Naringgul ya, Ciwidey lurus ke sana ya. Ya kita cari makan enak sebenarnya di panorama alam ya. Tapi sebelumnya kita mampir dulu ke kebun teh ya teman-teman. Perkebunan teh yang satu-satunya di Indonesia yang masih dimiliki oleh bangsa Eropa ya. Itu dikelola oleh PT Melania Indonesia yang ada di apa itu namanya biasanya estate ya, namanya Kafling Biru. Jadi rumah-rumah khusus untuk pemetik teh itu berwarna biru semua ya, putih biru gitu, yang dikelola oleh CIPEF ya, langsung dari Schoten, Belgia. Dan itu udah dari 1919 teman-teman, dan diakuisisi tahun 1962an ya oleh PT Tolan 3 ya, dari grup Schoten Belgia tentunya ya. Dan ini perkebunan teh satu-satunya yang masih dipegang ya, dan dikelola oleh bangsa Eropa ya, yaitu negara Belgia. Dan perjalanan kami ke Ciwidey hingga Naringgul ya, di tujuan akhir di panorama alam itu rumah makan. Pemandangannya bagus-bagus teman-teman. Ya, perjalanannya mulus, jalanan juga bagus, dan juga kita melewati beberapa kabut ya, kayak nembus awan gitu. Pokoknya tempatnya tuh waduh keren banget. Terutama yang pakai sepeda motor ke arah Naringgul, sebelum berangkat kalian cek dulu nih rem ya, oli dan sebagainya. Yang terutama sih rem, karena turunan yang ke Naringgul ya itu curam banget, apalagi mau ke arah panorama itu ya, panorama alam ya, sampai ke Curug Ceret apa itu ya, air terjun tuh. Nah itu turunannya tajam banget teman-teman, makanya kalau remnya nggak bagus, waduh wassalam deh. Dan alhamdulillah kita udah sampai ya di perkebunan teh Cibuni, atau biasa orang sini sebut rumah FTV ya, karena zaman dulunya dia dipakai untuk bikin sinetron FTV ya, di SCTV kalau nggak salah. Ya lumayan sih, bagus-bagus ya. Rumahnya tertata rapi dan seragam nih warnanya, putih dan biru. Dan ini ternyata beranak pinak gitu teman-teman, jadi krunya atau pegawainya dari orang tuanya nurun ke anak terus saja gitu. Jadi mereka ya berapa generasi nih pekerjanya ya di sini aja terus. Wah keren juga ya. Dan kebun teh ini dikelola oleh PT Tolan 3 ya. Jadi anak perusahaannya itu Melania Indonesia itu. Nah, yang dari tadi saya bilang dari grup CIPEF ya, Schoten Belgia. Dan dari Schoten Belgia ini kebetulan ya, si CIPEF ini usahanya tuh sampai ke Malaysia teman-teman, dari karet sampai teh ya, dan juga usaha perkebunan lain. Dan itu dia kelola dari 1919 hingga kini teman-teman. Dan ini satu-satunya yang dikelola oleh bangsa Eropa. Walaupun Indonesia udah merdeka ya, ini masih dikelola satu-satunya di Indonesia kebun teh yang dimiliki oleh bangsa Eropa, yaitu Schoten Belgia. Dan asal tahu ya teman-teman, dulunya memang semuanya nih orang Belanda yang punya kebun teh di Ciwidey, terutama ya di sini ya. Dan sejak tahun 1955 ya, setelah Indonesia merdeka hingga tahun 1962 itu diakuisisi oleh pihak swasta atau pemerintah sendiri ya itu. Cuma hanya ninggal satu ini nih yang di Kampung Biru ini ya, di istilahnya tempat FTV ya, kampung FTV ini yang masih dikelola oleh bangsa Eropa ya, kalau kalian mau tahu ya. Jadi masih dikelola oleh Belgia. Karena apa, ini kebetulan teh ini diekspor langsung, karena kualitas teh di Cibuni ini kualitas satu teman-teman.
Beda dengan yang di Ciwidey yang lain ya, yang di Cibuni ini khusus untuk pasar ekspor ke Eropa. Oke, saya sambil berjalan ya, mengabadikan video ini ya di rumah biru FTV ini ya di Cibuni. Pemandangannya bagus banget teman-teman, asri banget. Dan udaranya dingin banget di sini. Saya sampai berjalan-jalan yang lama ke sini ya. Kayaknya enak banget di sini. Adem, suasana nyaman sekali. Keren pokoknya dah. Pemandangannya, kebun tehnya, wih, memanjakan mata banget. Pokoknya ajib banget. Dan sebenarnya kita nggak ada niatan ke arah sana ya, karena kebetulan sebelum ke panorama alam kita makan ke sana, itu lewat ke rumah biru FTV, jadi sekalian jadi teman-teman. Cuma lumayan sih kita mampir, pemandangannya juga bagus ya, kebun tehnya seger-seger. Terus juga di sana kebetulan juga penduduknya buka warung, jadi aman lah kalau kalian mau ngopi-ngopi di sana bisa. Dan ya teman-teman, kita udah sampai di panorama alam ya. Tempat makannya unik sih, pinggir jalan. Posisinya di Naringgul ya, ke arah mau ke Curug Ceret. Lumayan jauh. Kami pakai Scoopy nih lumayan nih. Motor tua ya, yang menolak tua. Akhirnya kita ke sana sampai, alhamdulillah walaupun tanjakannya curam, turunan curam, kita sampai di sana. Dan makanannya kebetulan prasmanan ya teman-teman. Kami berdua cuma habis 60.000 makan, udah komplit semuanya itu. Ya, ada ayam, ada sambal dan sebagainya. Dan pemandangannya juga bagus, latar belakangnya juga banyak pegunungan. Dan juga jalan mau ke arah Naringgul ya, itu kalau diterusin itu sampai Cianjur teman-teman. Jadi lumayan sih. Fasilitas di panorama alam kebetulan juga ada musola ya, itu juga parkir ada yang di bawah dan juga yang di atas. Dan untuk makan saya kebetulan yang di bawah karena pemandangannya lebih bagus. Sebenarnya yang bagus sih yang di atas, karena di atas itu view-nya lebih lega, lebih luas, dan juga lebih ke panorama alamnya lebih keren tentunya ya teman-teman. Selesai makan kita lanjutin untuk pulang ke Bandung ya teman-teman. Dan di sini nih siksaan tanjakannya nih Naringgul. Kalau pulang, waduh, benar-benar nanjak pisan. Dan kami melewati warung kabut ya. Jadi jam 2 siang itu kabutnya udah kayak nembus awan teman-teman. Kayaknya sih bukan kabut, itu awan, karena kita posisinya tinggi banget ya. Berapa DPL itu? Mungkin 1000 atau 900 DPL. Jadi kita tuh naik motor menembus awan banget. Gelap dan juga jarak pandang cuma sekitar 5 meter dari depan itu. Makanya kita harus nyalain lampu tembak teman-teman ya, supaya yang di depan bisa ngeliat kita ada motor gitu ya. Dan yang patut diutamain kalau kalian kesana bawa motor, itu rem harus bagus ya. Kesiapan rem harus bagus. Kalau enggak udah deh, wassalam deh. Oke, kita lanjut mau pulang ya teman-teman. Pemandangannya juga udah kita nikmati, makannya juga udah kenyang. Kita waktunya pulang teman-teman. Oke, sampai di sini dulu ya teman-teman videonya. Kita jumpa lagi di video-video saya selanjutnya ya. Dan di video selanjutnya saya akan menggunakan camping ya teman-teman. Jadi lihat saya ya. Subscribe jangan lupa ya. Like dan komen tentunya. Halo, bye-bye.